Apa kabar semuanya? Pagi Luar baik. biasa. Senang sekali kita bertemu kembali dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Saudara, saya percaya bahwa pagi ini saya membawakan tema Breakthrough Prayer atau terobosan dalam doa. Masing-masing kita pasti berdoa, masing-masing kita punya pergumulan doa, dan ada pergumulan doa kita yang sudah dijawab, bahkan ada juga pergumulan doa kita yang belum dijawab. Nah, untuk itu, baiklah kita senantiasa berdoa, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Saya mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya membacanya, saudara menyimaknya. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa Yakub atau ia tidak dapat dikalahkan, ia memukul sendi paha Yakub sehingga terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pergumulan doa kita atau setiap kita berdoa dan kerinduan hati kita dalam doa kita, Tuhan berbicara secara pribadi dengan kita. Kalau kita melihat secara, arti nama Yakub adalah penipu. Penipu atau pemegang tumit, dan memang demikianlah karakter Yakub. Jika ia menginginkan sesuatu, maka ia akan menipu untuk mendapatkannya. Seperti pria Yahudi yang memiliki sebuah tongkat, demikian juga Yakub memiliki tongkat yang terdapat banyak goresan yang disebut stigmata. Saudara, stigmata itu sebagai tanda. Ada goresan yang dangkal, ada goresan yang dalam, atau ada stigmata yang dangkal. Stigmata yang dangkal melambangkan pergumulan yang melambangkan pergumulan yang tidak terlalu berat.
Dan stigmata yang dalam ini melambangkan suatu pergumulan yang berat yang dialami. Ini ciri-ciri orang Yahudi. Stigmata itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan kita di pagi yang indah ini, saya akan bahas 3 hal untuk kita. Ada 3 hal yang kita akan sharing bersama-sama. Hal pertama, orang Kristen atau orang percaya akan mengalami fase padang gurun. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semakin berbahagianya dia, semakin happy indahnya dia, semakin berhasilnya dia, tidak seketika dia dapat keberhasilan atau seketika dia dapat kebahagiaan. Dia harus melewati fase padang gurun. Yakub, setelah Yakub menyeberangkan para istri serta anak-anaknya, ia pun tinggal seorang diri. Kesendirian Yakub ini melambangkan suatu fase kesendirian yang juga dialami orang percaya, atau yang sering diistilahkan dengan masa padang gurun. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sedang mengalami masa sendiri, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang menolong kita. Ini masa-masa yang sesungguhnya mata Tuhan tidak pernah terlelap atau tertidur melihat kita. Mata Tuhan selalu melihat kita. Ini berbicara mengenai suatu kondisi yang sulit. Tetapi memang Tuhan izinkan terjadi atau kita alami. Contoh, Tuhan Yesus harus mengalami padang gurun. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, dia dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Dan di padang gurun dia dicobai. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah tergoyah oleh cobaan apapun juga. Dan yang kedua, bangsa Israel. Kita ingat bagaimana orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka menuju tanah perjanjian melalui padang gurun. Dan mereka berputar di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku perhatikan, kalau sudah lihat gambar di atas ini, di layar ini, Musa dengan bangsa Israel, mereka berputar selama 40 tahun. Mengapa begitu lama? Karena mereka ternyata melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya ulangi, mengapa begitu lama? Saya pernah ke Israel, dan waktu saya ke Israel, pertama kali saya ke Israel, tour leader orang Israel pada waktu itu, saya bertanya kepada tour leader, saya bertanya dari sini, dari Mesir ke Israel, itu perjalanannya berapa jam kami tiba di Israel. Orang tour leadernya berkata, 8 jam. 8 jam kami tiba di Israel. Saya merenungkan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau mereka jalan kaki, setidaknya mereka tiba 1 bulan, itu masih masuk akal lah. Tapi kalau 40 tahun, ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kadang-kala kita menghadapi masalah yang tidak pernah kunjung selesai. Nah, makanya mari kita pagi yang indah ini, kita sama-sama merenungkan bersama-sama bahwa breakthrough pray pasti terjadi di dalam hidup kita. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan selama 40 tahun.
Nah, di dalam perjalanan mereka di situ berbagai macam hal yang terjadi. Mereka bersungut-sungut, mereka kecewa kepada Musa. Kenapa mereka kecewa kepada Musa? Karena mereka menghadapi kenyataan yang tidak sama seperti waktu mereka di Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak ada proses yang menyenangkan hati kita. Namanya proses itu sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan, itu proses. Nah, saudaraku yang saya kasihi, pada waktu kita sedang menghadapi masa-masa krisis, masa kesendirian, masa-masa proses yang tidak menyenangkan, jangan pernah takut karena engkau tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Waktu kita hadapi masa-masa sendiri, misalnya kita sedang menghadapi masa-masa yang mengecewakan, kesendirian kita hadapi, kita rasa kosong, sepertinya tidak ada pertolongan bagi kita. Saya mau katakan pagi yang indah ini, saudara, pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Dan untuk itu jangan kita pernah takut dan kecewa, karena Tuhan itu baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan pembacaan kita selanjutnya. Kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 ini, kalau saya baca akan terlalu panjang dan akan makan waktu. Dalam ayat ini kita temukan bahwa ada 23.000 bangsa Israel yang berjalan mati. Harus mati. Kenapa mereka mati? Karena mereka main, hidupnya mau menyenangkan seperti mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka mau menari-nari, mereka mau berkumpul, bersuka cita sesukanya sendiri. Sedangkan kalau Tuhan sedang menuntun kita, yang kita harus lalui, yang kita harus jalani, apa kata Tuhan. Dan inilah yang dihadapi bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka ke Mesir ada 23.000 orang mati dipatok ular dan mati terkutuk. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, saudaraku yang saya kasihi, kalau kita taat kepada Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan, mungkin keadaan kita pahit, mungkin keadaan kita tidak menyenangkan, mungkin keadaan kita mengecewakan. Mungkin setiap hari kita hadapi hal yang pahit. Pahit yang kita alami. Semua ada Tuhan yang sedang melihat kita. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya ingatkan, sekali-kali kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Sebab tangannya yang penuh kuasa siap menolong kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang perlu kita pelajari. Bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir. Harusnya mereka senang, harusnya mereka bangga, harusnya mereka berbahagia. Tetapi pada waktu masa proses, pengalaman yang terjadi tidak seperti pengalaman yang mereka dapat di Mesir, membuat mereka kecewa. Dan pada waktu mereka kecewa, mereka bersungut-sungut. Dan mereka mulai mengutuk Musa. Dan akhirnya mereka mati. Dan saudaraku yang saya kasihi, kita belajar mengucap syukur kalau saat pagi yang indah ini kita ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau tadi saya katakan tema pertama, orang Kristen harus lewat masa padang gurun. Dan yang kedua, saya catat, orang Kristen harus melewati yang namanya dihancurkan untuk diberkati. Dihancurkan untuk diberkati. Nah, perhatikan. Saat itu Yakub bergumul semalam-malaman dengan seseorang yang adalah Tuhan sendiri. Dan dalam pergumulan tersebut, pangkal paha Yakub dibuat menjadi terpelecok
Pangkal paha Yakub dihancurkan. Lalu setelah itu Tuhan memberkati Yakub. Ini berbicara mengenai dihancurkan untuk diberkati. Saya mencatat ini dan saya mengucap syukur. Berbagai macam proses yang menyakitkan, yang menghancurkan pribadi kita. Sesungguhnya Tuhan sedang perbaharui kita. Sesungguhnya Tuhan sedang memperbarui. Dihancurkan untuk diberkati. Bicara dihancurkan, saya teringat akan tembok Jericho. Ada gambar di atas tembok Jericho. Waktu itu Tuhan memerintahkan Joshua untuk memimpin orang Israel merebut Jericho. Dan Tuhan menyuruh Israel untuk mengelilingi tembok Jericho dengan cara berdiam. Berdiam artinya tunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan suruh bersorak, baru mereka bersorak. Dan terjadi tembok Jericho dirobohkan. Nah, saudaraku yang kekasih, tembok Jericho berbicara tentang kesombongan. Tembok Jericho berbicara tentang tinggi hati. Tembok Jericho berbicara tentang tidak mengakui Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, kadang-kala pada waktu kita susah, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan pada waktu kita berhasil, kita lupa sama Tuhan. Dan itu yang harus dirobohkan. Itu yang harus dihancurkan. Itu yang harus dimusnahkan. Karena yang Tuhan mau, semakin kita berhasil, semakin dekat kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tembok Jericho harus diruntuhkan. Nah, di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 11, ini saya akan baca singkat dan cepat. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah kita diam yang maha tinggi, diam di dalamnya, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Ingat, apapun yang terjadi, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi dan mematahkan busur-busur panah, melumpuhkan tombak-tombak dan membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya mengucap syukur untuk setiap kita yang meninggikan Tuhan, setiap kita yang mengagungkan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kita. Saudaraku yang saya kasihi, keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Keadaan yang tidak menyenangkan pun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mengucap syukur. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi pada saudara pagi yang ini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu proses apa yang sedang saudara hadapi pagi ini. Tapi saya mengingatkan saudara, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saudara bisa bayangkan, Yakub
yang namanya penipu. Begitu dia diubahkan Tuhan, dia diberikan nama Israel, champion atau pemenang. Pemenang. Saudara bisa bayangkan, kalau melihat latar belakang Yakub, dia bergumul dengan Tuhan. Bayangkan, sampai dia tahan Tuhan. Saudara, kalau Yakub ini, bangsa Israel, kalau saya mengulang-ulang baca ayat ini, saya bingung. Kenapa saya bingung? Tidak ada orang yang bisa dia tunduk sama manusia. Dia nggak tunduk. Dia tipu mulai dari bapaknya. Dia tipu adiknya. Dia tipu mertuanya. Baku tipu-tipu dia dengan mertuanya. Di mana saja dia temu orang, kalau bisa dia tipu orang itu. Dan waktu dia bergumul dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih, dia bergumul dengan Tuhan, dia tidak melepaskan Tuhan. Itu yang luar biasa. Dia tidak melepaskan Tuhan. Saudara, keadaan yang tidak menyenangkan, jangan sekali-kali lepaskan Tuhan. Jangan sekali-kali. Dia tidak melepaskan Tuhan. Dia tetap tahan Tuhan. Dan Tuhan bilang, lepaskan aku. Matahari sebentar lagi terbit. Apa yang aku bilang, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Dan saat itu Tuhan memberkati Yakub. Ini satu kenangan atau pelajaran bagi kita adalah waktu kita hadapi pergumulan masalah, apapun masalah kita, jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Melekat, 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 melekat pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada jawaban. Saudara setuju? Dalam Yesus ada jawaban. Saudara, di dalam Yesus ada jawaban. Dan jawaban yang tidak pernah mengecewakan. Semuanya di dunia ini mengecewakan kita. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dan Yesus setia sama kita. Mari kita belajar di pagi yang indah ini. Saya mau melihat kita berkumpul di pagi ini. Kita akan mengalami terobosan. Kita akan mengalami breakthrough prayer. Kita mengalami breakthrough prayer. Dengarkan baik-baik. Jika kita perhatikan dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, ada 10 ayat yang berbicara mengenai kebesaran Tuhan, dan hanya ada 1 ayat yang berbicara, ayat 11, menyuruh kita untuk berdiam. Di ayat 11. Dalam terjemahan lain, kata diam diterjemahkan dalam bahasa Inggris, step out from the traffic. Ada juga yang dikatakan be still. Dan ada pula yang dikatakan let's go. Ini berbicara bahwa kita diminta Tuhan untuk melepaskan segala keakuan. Segala keakuan kita lepaskan. Lepaskan segala kesombongan kita. Lepaskan iri hati kita. Lepaskan kedagingan dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan. Saat kita melakukannya, maka kita akan melihat tembok Yeriko di hadapan kita dihancurkan. Dihancurkan oleh Tuhan. Ini berbicara mengenai segala persoalan dan pergumulan hidup kita mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan. Poin ketiga secara cepat akan saya bahas. Haus dan lapar akan Tuhan. Ya, aku bergumul dengan Tuhan semalam-malaman. Dan tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati. Nah, saudara, ini berbicara mengenai haus dan lapar akan Tuhan. Saya berdoa agar saudara mengalami pemulihan haus dan lapar akan Tuhan. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Di dalam kita selalu kita menginginkan merindukan kehadiran Tuhan. Nah, mari dalam hidup kita masih ada haus dan lapar. Jika kita punya rasa haus dan lapar, ini sesungguhnya
Tuhan sedang memberkati kita. Kalau saudara merasa saudara butuh Tuhan setiap hari, tanpa saudara sadari, ini berbicara tentang saudara Tuhan ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita sudah merasa sepertinya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, sama saja, ini bahaya. Saudara, lihat di gambar, Yakub bertahan memegang Tuhan. Kalau bisa Tuhan tidak pergi. Dan Tuhan memberkati Yakub. Mari kita lakukan hal yang sama. Kita berkati, kita tahu, melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Melekat selekat-lekat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya melihat orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Tidak bisa kita sandiwara, tidak bisa kita main-main. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Dalam kepekaan akan suara Tuhan, Yakub, Israel menghilangkan tangannya ketika memberkati cucunya Efraim dan Manasye. Tangan kanan disilangkan, ini berbicara mengenai salib. Nah, saudara, yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita berbicara tentang salib, kita berbicara tentang salib. Jangan saudara hanya memakai salib dan atribut salib, tetapi tidak menghidupi makna dari salib tersebut. Salib berbicara mengenai pengorbanan. Satu, saya akhiri dengan ini. Salib berbicara tentang pengorbanan. Ya, kalau ada orang Kristen yang tidak pernah mau berkorban, terserah, tetapi salib berbicara tentang pengorbanan. Salib berbicara tentang kerendahan hati. Salib berbicara tentang dihancurkan, harus dihancurkan. Salib berbicara mengenai lebih memperhatikan orang lain. Salib berbicara tentang, saya ulangi lagi, lebih memperhatikan orang lain dibandingkan diri sendiri. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Dengar, saya ulangi lagi. Salib berbicara tentang memperhatikan orang lain lebih dari diri kita sendiri. Ingat, saudara mulia di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Biarkan apa yang sedang terjadi bagi saudara. Apakah saudara sedang mengalami masa-masa krisis? Apakah saudara sedang mengalami padang gurun? Dengar, padang gurun sepanas-panasnya ada Tuhan di dalamnya. Itu lebih indah dibandingkan surga yang penuh AC, tapi tidak ada Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk pagi ini. Biar minggu depan, hari-hari akan datang, kita semakin hebat, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Engkau sudah berbicara bagi kami semua. Sucikan, kuduskan kami semua. Bawa kami untuk lebih mengerti, lebih dalam lagi. Kami tidak mau jadi orang Kristen asal-asalan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Sucikan, kuduskan pekerjaan kami. Saudara yang bekerja, saudara yang bisnis, apakah saudara sedang mengalami masalah dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam masalah rumah tanggamu, atau dalam masa-masa kesehatanmu, tumpangkan tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anak. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, berkati mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, buka jalan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih, terima kasih. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan taat dan setia kepada Tuhan, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin.